Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bagaimana relasi antara muslim dengan non-muslim atau relasi antar umat beragama? Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah 21, yaitu surah Al-Anbiya, pada ayat yang ke-107, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, wahai Nabi, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Allah tidak berfirman dengan diksi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin atau lil mu'minin. Tidak. Tapi Allah berfirman dengan menggunakan diksi lil alamin. Artinya apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwa sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah seharusnya untuk menebar rahmah, menebar kasih sayang di seluruh kehidupan ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Quran memberikan penghormatan yang begitu sangat tinggi terhadap kemanusiaan. Di surah 17, yaitu surah Al-Isra, pada ayat yang ke-70, Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Penyebutan anak cucu Adam yang dimaksud manusia ini menunjukkan bahwa sebenarnya pada hakikatnya kita sebagai manusia itu sama, satu nenek moyang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah tidak berfirman dengan menggunakan diksi walaqad karramna bani muslimin, kami telah memuliakan orang-orang muslim, tidak, tapi ada walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan anak cucu Adam. Artinya apa? Apapun jenis suku kita, apapun bangsa kita, apapun warna kulit kita, pada dasarnya kita semua sama dan berhak mendapatkan penghormatan yang sama. Saking terhormatnya jiwa manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menegaskan di surah 5, yaitu surah Al-Maidah, pada ayat yang ke-32, di mana Allah berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh jiwa manusia. Artinya apa? Betapa besar penghormatan Al-Quran terhadap manusia. Bahwa faktanya manusia itu berbeda-beda, termasuk berbeda dalam hal keyakinan, itu kemudian oleh Al-Quran diajarkan agar bagaimana cara merawat perbedaan, agar bagaimana cara merawat hubungan itu. Di surah 2, yaitu surah Al-Baqarah, pada ayat yang ke-256, Allah berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Karenanya Allah tidak merestui kalau ada seseorang atau kelompok ingin memaksakan kepada orang lain untuk memeluk agama yang dianutnya. Allah tidak merestui itu. Karenanya kemudian Allah menegur terhadap orang-orang yang memiliki sikap demikian. Di surah 10, yaitu surah Yunus, pada ayat yang ke-99, di mana Allah berfirman, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Kalau sekiranya Tuhanmu menghendaki menjadikan seluruh manusia itu beriman, bisa saja. Namun apa? Allah tidak menghendaki manusia itu beriman karena keterpaksaan. Yang Allah kehendaki adalah manusia itu beriman karena pilihan orang tersebut. Karenanya kemudian Allah menegur, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa manusia agar mereka beriman? Tentu tidak. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran memberikan penghormatan terhadap orang yang berbeda agama, orang yang berbeda keyakinan. Bukan berarti Al-Quran membenarkan semua agama. Tidak demikian. Jangankan Al-Quran, tidak ada seorang pun yang beragama dengan keyakinan membenarkan semua agama.
Mengapa? Karena seorang memilih agama tertentu, menganut agama tertentu, pastilah dengan pilihan bahwa agama yang dipilih, agama yang dianut itu adalah sebagai agama yang menurutnya itu benar. Karenanya kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita sisi dalam untuk meyakini tanpa keraguan bahwa satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Hal ini yang kemudian Allah tegaskan di surah 3, yaitu surah Al-Imran pada ayat yang ke-19, di mana Allah berfirman, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Ini tentang keyakinan kita ke dalam, dan setiap umat beragama berhak meyakini hal demikian. Itulah yang kemudian kita namakan sikap toleransi. Tetapi pada saat yang sama, keyakinan yang seperti ini, keyakinan yang eksklusif seperti ini tidak boleh kita bawa keluar, apalagi menghakimi dan menyalahkan agamanya orang lain. Mengapa? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita di surah 6, yaitu surah Al-An'am pada ayat yang ke-108, Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fasubbu adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Janganlah kamu mencaci maki Tuhannya orang lain, janganlah kamu menyalahkan agamanya orang lain. Meskipun menurut kita salah, jangan kamu lakukan itu dalam interaksi sosialmu dan ucapanmu. Mengapa? Karena kalau mereka tahu, pasti mereka akan mencaci maki Tuhan kita dan menyalah-nyalahkan agama kita. Karenanya pesan moral dalam ayat ini adalah kalau ada seorang yang dalam beragama kemudian suka menyalahkan agamanya orang lain, maka sebenarnya dia sedang mencaci maki dan menyalahkan agamanya sendiri. Dan yang terakhir, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Di surah 60, yaitu surah Al-Mumtahanah, pada ayat yang ke-8, Allah berfirman, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang berbeda agama denganmu dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu karena agamamu, dan berbuat baiklah kepada mereka karena Allah Subhanahu wa taala mencintai atau menyukai orang-orang yang berlaku adil. Redaksi yang digunakan dalam ayat ini, Allah menggunakan perintah dengan diksi albir yang memiliki makna dalam kaidah tafsir puncak kebajikan, berbeda dengan ihsan, amal soleh atau ma'ruf. Albir paling tinggi, memiliki puncak kebajikan. Apa maknanya? Allah ingin mengajarkan kepada kita dalam konteks kita menjalin relasi, menjalin hubungan dengan saudara kita yang berbeda keyakinan, sepanjang mereka tidak memusuhi kita dan berbuat baik serta berlaku adil dalam kehidupan sosial kita, maka kita wajib berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka. Mengapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Kehidupan yang damai, kehidupan yang harmonis, dan kehidupan yang indah adalah cita-cita utama diturunkannya agama ini. Maka kita sebagai umatnya, kewajiban dan keharusan untuk mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari telah menjadi salah satu tugas penting kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.